Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini dengan materi Aku Anak Soleh dengan subtema indahnya saling menghargai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah teman-teman, capaian pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik juga memahami pentingnya menjaga kesatuan dan keberagaman. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat dan menemukan titik kesamaan atau kalimat sawa untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan. Kemudian yang keempat, peserta didik memahami peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk menebarkan kasih sayang dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Alur tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami keragaman, keyakinan, dan perbedaan pendapat di Indonesia. Yang kedua, memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, memahami peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tujuan pelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama, meyakini makna hidup indah saling menghargai dengan benar. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dengan benar. 4. Menyebutkan makna saling menghargai dengan benar. 5. Menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah sikap saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan tanpa memandang perbedaan apapun yang mencakup penghormatan terhadap hak, pendapat, dan keberadaan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saling menghargai tidak hanya menghormati orang yang sepakat dengan kita, tetapi juga orang yang memiliki pandangan berbeda, baik itu dalam agama, budaya, ataupun latar belakang sosial. Di sini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala tentang nilai indah saling menghargai, yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mengapa saling menghargai itu penting? 1. Sikap saling menghargai membuat orang merasa dihormati dan dihargai, yang membantu menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. 2.
menciptakan kedamaian dan mengurangi konflik. 3. Sebagai cerminan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan meskipun ada perbedaan. Contoh sikap saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya adalah sikap menghormati, menerima dan menjunjung tinggi keberagaman tradisi, agama dan identitas sikap kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Di sini terdapat juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan agama, kepercayaan atau pandangan hidup seorang tanpa memaksakan pendapat atau merendahkan keyakinan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah yang melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. 3. Menghargai pendapat orang lain adalah sikap mendengarkan, mempertimbangkan, dan menghormati pandangan atau ide yang berbeda, meskipun tidak selalu sependapat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. 4. Menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji seperti A. Memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di negeri ini, karena perbedaan merupakan pemberian Allah. B. Mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bangsa Indonesia yaitu sikap tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Adapun kisah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW memperlakukan tetangga Yahudi dengan baik, meskipun mereka sering berbuat buruk kepada beliau. Suatu ketika, beliau mengunjungi tetangga yang sakit yang sebelumnya telah melemparkan sampah di depan rumahnya. Nabi Muhammad SAW menghormati hak-hak orang non-muslim di Madinah melalui piagam Madinah yang memberikan kebebasan bertanah kepada mereka. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah menghargai perbedaan suku dan budaya merupakan langkah awal untuk menciptakan harmoni, memperkuat persatuan, dan memperkaya wawasan tentang keberagaman. Sikap ini juga mencakup menghargai keyakinan orang lain, yaitu dengan menghormati dan menerima perbedaan agama, kepercayaan, atau pandangan hidup tanpa memaksakan pendapat atau merendahkan keyakinan mereka. Selain itu, menghargai pendapat orang lain berarti mendengarkan, pertimbangkan, dan menghormati pandangan yang berbeda, meskipun tidak selalu sependapat. Menerima perbedaan menunjukkan perilaku terpuji yang mencerminkan sikap toleransi dan upaya mempertahankan budaya Indonesia. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca doa sesudah belajar. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Alhamdulillahi rabbil alamin.